Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anzil 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat, para jamaah dan anak-anak yang dimuliakan Allah, mari kita niatkan mengaji kitab ini dan mendapatkan teladan dan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW, dengan harapan mudah-mudahan ke depan akan menjadi pribadi yang lebih baik, akhlaknya pribadi yang lebih baik, pergaulannya dengan sesama umat manusia, khususnya kepada sesama perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil usul al-amah. Tadi kita di dalam menerangkan biro-biro prinsip-prinsip kang umum, asal prinsip-prinsip kang umum. Menerangkan tentang prinsip-prinsip umum dalam hubungan dengan sama umat manusia. Nabi Hurairah qala jika sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu al-muslimu aqul muslim la yadribuhu wa la yahduluhu wa la yahtiruhu. Al-muslimu tayo muslim iku aqul muslim dulure wong muslim liyane layak berimu ora kena ngani moyo sapa muslim ing akun muslim gue akun muslim walayak dulu lan ora kena ngasorake sapa muslim gue ing akun muslim walayak dulu ora kena ngino sapa muslim gue ing akun muslim. Rasulullah menyatakan seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Saudara, meskipun tidak syakik, yang lain tidak syakik, tidak saudara kandung, tetapi tetap saudara. Layak berimuhu, tidak boleh menganiaya seorang muslim menganiaya muslim yang lain. Layak berimuhu, tidak boleh merendahkan yang lain. Layak berimuhu, dan tidak boleh menghina satu dengan yang lainnya. Larangan serius dari Rasulullah sesama umat Islam itu berbuat aniaya, berbuat zalim, menyakiti, merendahkan, menjatuhkan harga dirinya, mengumpat seseorang dengan menjatuhkan dia di hadapan orang lain, itu masuk dalam kategori ini. Yahkiruhu, menghina. Artinya berarti disebut muslim jika dia bukan hanya al-muasyarah hablum minallahnya, ya dia harus melakukan syahadat, melakukan puasa, zakat, haji. Tapi muslim itu ada hablum minannasnya yang harus dilakukan apa? Ini tidak boleh berbuat aniaya dan merendahkan dan menghina. At-taqwa hahuna, kamu tahu takwa itu hahuna. Payushiru al-isyarah sapa Rasul ila sodrihi marang dodoli Rasul para tamarrotin kelawan beberapa ambalan. Dihas bimri'i
minasyari lawan milang-milang awak-awak minasyari saking keelekan ayah kira yang tomino sapa imri'in akhau ing dulure imri' al-muslimikan Islam kulul muslimi utawi kabehane wong muslim ala muslimin ngatasi wong muslim liyane itu haramun haram apa damihu gedhe wa maluhulan pondone wa ayo wa riwayatake hadis sapa muslimun lan muslim wala dawu sapa Imam An-Nawawi syarhihi li hadithi al-qabru tarku i'anah wal nasr Rasulullah sampai menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini, di sini, di sini. Rasulullah dalam. Jangan diberikan minasyari ayah kiraku al-muslim, kulul muslim al-muslim haram dalam waban. Beliau memperjelas bahwa setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram melukai baik fisik maupun psikisnya. Melukai fisik, memukul, menendang, menampar, melukai fisiknya. Melukai fisik atau psikisnya, menghina, menjatuhkan. Melukai psikisnya. Haram satu muslim dengan muslim yang lain darahnya, mengalirkan darah. Haram juga mendolimi harta sesama umat Islam. Berlaku ini bagi laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki, perempuan pada sesama perempuan. Kadang-kadang kita juga lihat fenomena di sekitar kita karena satu kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki misalkan kekuatan hartanya, kekuatan fisiknya, kekuatan kekuasaannya, maka lalu ia melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap istrinya. Atau pula sebaliknya, perempuan yang kita saksikan hari ini banyak perempuan yang kuat, banyak perempuan yang sangat berdaya, banyak perempuan yang memiliki kekuasaan. Dia kuat dari sisi aspek ekonomi, dia kuat dari sisi aspek sosial. Itu tidak boleh melakukan penghinaan terhadap pasangannya, tidak boleh melakukan atau merendahkan atau mendolimi harta pasangannya atau pula terhadap sesama perempuan. Nah, kadang-kadang kita juga saksikan foto-foto sikut-sikutan, ya, saat kemudian ada perempuan yang layak untuk kita akui keberadaannya, ilmunya, eksistensinya, tapi kemudian kita mendoliminya, misalnya merasa kesaing, merasa terganggu eksistensi kita, keberadaan kita karena kehadiran perempuan lain atau kehadiran sama perempuan sing podo pintere, podo alime, lalu kita membuat image yang tidak baik terhadap perempuan itu, podo-podo jatuhno antar sesama perempuan, itu juga perilaku mendolimi atau merendahkan perempuan. Jadi kita harus adil nih melihat. Kadang-kadang kita itu merasa gak di wong lanang, tapi kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri sering melakukan
kezaliman penindasan psikis kepada sesama perempuan. Ya apa tidak? Karena sing tampil lebih bersih, lebih indah, lebih nyanyi. Dan kita ini bahasa kita belajar tasawuf, artinya terus hasud. Pas hasud itu kemudian hasud itu salah satu yang dilakukan Rasulullah adalah menghabiskan amal-amal soleh. Akhirnya berbuat apa saja untuk menjatuhkan orang yang kita hasuti, sama-sama perempuan. Ini juga kita harus melakukan introspeksi agar kita menjadi manusia, khususnya perempuan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik-baik apa yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khadru tali naikutar ku'i'anah ninggal nulungi i'anah diwan nasmi tegesi nulungi mamanahu tali artini khadru iku idas ta'ana nalikane nyuwun tulung sapa muslim di kalangan muslim maaf tidak muslim liyane atau aku tidak dzalimin dalam nolak kezaliman wong sing zalim wa nahyilan liyane zalim lazima mangko wajib ing muslim apa i'anatu hululungi muslim akhor tidak angkana tatkala mungkin ing muslim tatkala mungkin sapa muslim ing muslim akhor. Khadl itu perbuatan meninggalkan membantu orang lain. Pemaham tidak saat nabi tidak didolimin walaupun lazimahu i'anatu tidak antamahu. Artinya jika ada orang minta tolong untuk menolak kezaliman atau yang semacam itu, maka wajib bagi orang lain untuk membantunya jika dia mampu. Kalau kita mampu bantu saat saudara kita itu terkena musibah atau terkena perilaku yang zalim, maka kita wajib membantu. Walau yakun lahu udrun syar'iyun an ora-ono iku lahu kedue akun apa undur syar'iyun kang bodo syar'i. Karena tidak ada alasan yang bersifat syar'i. Wa amma walayah tiruhu anakun lapat walayah tiruhu ay layah patiruhu anakun tari lapat walayah tiruhu iku ay layah patiruhu tegese orang merendahkan sopo muslim bukan asal muslim. Palayu kilo mengkorangi kari sopo muslim anak diingatasi aku. Walaya tafsiruhu lan orang bilang cilik sopo muslim punya akun muslim. Saya tak bulan yang bertitik sopo muslim punya akun muslim. Termasuk perilaku khadl tadi itu ogah malah nulung, kita melihat ada kawan kita, ada sahabat kita, ada saudara kita yang dia memiliki potensi yang baik untuk maju dan berkembang, atau yang lebih spesifik membutuhkan pertolongan kita, tapi kita tidak mau membantu. Padahal kita mampu memberikan bantuan. Tidak boleh juga merendahkan. Mulai yukiru alaihi, termasuk merendahkan itu adalah yukiru alaihi. Yukiru alaihi itu tidak mengakui keberadaannya
gak mengakui perannya. Di pondok misalkan diajari oleh kiainya mesti kanggo ngurus santri-santri itu mesti ono struktur kepengurusan. Jadi belajar berorganisasi, belajar berperilaku tertib dengan banyak orang. Jadi berorganisasi termasuk di masyarakat, dalam organisasi kemasyarakatan atau yang lain, jamaah dan yang lain, pasti kita nanti akan terlibat di dalamnya. MNO yaitu muslimat, untuk papayat, itu ulama, itu pasti kumpul dengan banyak orang. Nah, yang tidak boleh dilakukan termasuk juga bukan hanya dalam lingkup kecil, lingkungan kecil keluarga, lingkungan yang paling kecil ya keluarga. Kalau menghina suami tidak boleh menghina istrinya, istri tidak boleh menghina suaminya, orang tua tidak boleh menghina anaknya, apalagi anaknya. Terus dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, ya begitu, tidak boleh menghina dan tidak boleh mengingkari peran seseorang. Dalam kehidupan rumah tangga misalkan, umumnya kita itu mesti urusan-urusan domestik dalam rumah tangga itu mesti diurus oleh itu. Gimana? Tradisi di kita itu seperti itu. Padahal sesungguhnya urusan itu adalah urusan bersama, tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Malah di dalam teksnya, karena Al-Quran jelas ada jalur kewamuna alam nisa. Itu mestinya dalam banyak ruang lingkup ya. Laki-laki itu bertanggung jawab pada perempuan, termasuk dalam kehidupan keluarganya. Maka kemudian urusan-urusan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, peran-peran di dalam keluarga itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab laki-laki yang menjadi tanggung jawab perempuan. Walaupun kemudian di dalam tradisi kita, urusan domestik itu banyak perempuan yang memerankan, yang memainkan peran. Ya gak apa-apa lah, misalnya kemudian disepakati seperti itu. Perempuan yang bekerja di dalam rumah, misalnya laki-laki bekerja di rumah, atau saat di zamannya sudah banyak yang sama-sama bekerja di luar rumah, saat kembali ke dalam rumah, kemudian sama-sama saling membantu menyelesaikan peran-peran di dalam rumah. Nah, layu kilo aleh itu gak boleh tidak mengakui peran, gak mengakui si wedok itu melakukan sembarang kalian di rumah. Baru itu gak dianggap belas. Itu tidak dianggap gampangannya umpama bekerja di luar kan dapat uang. Kalau bekerja di dalam rumah dapat apa? Hanya dapat apa-apa. Kalau itu dinilai uang ya. Tapi api-api wedok sing mau melakukan itu semua, ya pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita itu tidak boleh menafikan peran-peran itu, peran-peran yang dilakukan, kerja-kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang membantu di sekitar kita, apalagi kita sampai menghinanya. Rasulullah la yahkiruhu la yahtakiruhu, jangan menghina. Salah satu pendapat yang Syafi'i yang bahkan mengatakan kewajiban laki-laki pekerjaan di rumah fisik itu malah sesungguhnya kewajibannya orang laki-laki. Nah, dari sini gak kemudian berarti terus kita sebagai perempuan atau ibu dari anak-anak kita
terus lepas tanggung jawab. Mau aku rawat sih kok tuh pangku, lalu sehingga bisa digantikan peran menyusui. Aku tak menyusui soalnya aku mau liane. Ya tidak harus seperti itu karena itu juga apa-apa yang kita lakukan di dalam rumah yang disebut sebagai peran-peran atau kerja-kerja domestik dalam rumah itu juga sangat bernilai ibadah. Tapi itu bisa dilakukan atau bisa diperankan oleh laki-laki maupun perempuan. Wasyawirhum fil amri, ya kudu musyawarah THP. Kalau tingkatku dengan suami apa saja yang kita mesti berbagi tugas, berbagi peran sehingga tidak ada yang lebih berat dari yang lain. Wis luwih berat, mari jadi tindas lagi, jadi hina lagi, tidak diakoni lagi. Dan ini yang tidak boleh dilakukan. Dan ini yang disampaikan baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. An Yahya al-Mazini anna Rasulullah SAW qala la ghurura wa la dirara. Rawahu Malik Ibnu Majah. Saatnya Rasulullah SAW itu kalau dawuh, ini dawuh la ghurura wa la dirara. Bahaya iku maujud marang awake dhewe bahwa ora gawe bahaya iku maujud bahaya marang awake dhewe wala dulu lan ora gawe melarat marang wong liya. Waktu yang terkait hadis sebuah Malik Ibnu Majah. Warada fi syarah Sunan Ibnu Majah anak doror wa bioro kilauhuma bimakna wahidin. Saat temani doror wa bior memelapan bior apa doror apa bior kilauhuma bimakna wahidin. Iku tawi karone doror lan bior iku bimakna wahidin lan arti siji. Dalam syarah Sunan Ibnu Majah disampaikan doror dan biror keduanya satu makna, bahwa khilafun nafsi melayani manfaat wa yakunu lan ono berjamaah ngumpulaken karone lafaz doror wa biror boleh tak siji krono muatakan dua kalimat dua kata, dua kata ini dikumpulkan jadi satu untuk mengukuhkan. Wakila al-awalu ilhaku mafsadatin mutlakon. Wasani ilhaku mafsadatin ala wajib muqabalah. Memiliki kerusakan mutlakon hal yang pertama, bior. Yang kedua, ilhaku mafsadah ala wajib muqabalah ing ngatasi arah bandingan perbandingan. Menurut aku ana dororo wa mawa kafi manfaatun tak temene doror wa yo doror iku perkara lakai kudu sira ing dalem manfaatun utawi manfaat wala dari kalian ngatasi tonggo siro hingga lemah madorotun kue ngatasi tonggo siro hingga lemah madorotun utawi madorot wabiro utawi biro iman perkoro lai sawarang nakula kata kue siro hingga lemah manfaat utawi manfaat wala dari kalian ngatasi hingga lemah madorotun utawi madorot. Ngatasi tombol siro yang dalam lemah, itu ngatasi tombol siro yang dalam lemah, madorotun utawi madorot. Kalau dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dua-duanya bermakna satu, tapi mengukuhkan, saling mengukuhkan.
Diterangkan lagi ad-doror huwa malaka fi manfaatun malaka fi manfaatun wala jarika fi madoror. Doror itu kamu dapat manfaat atas perbuatan jelek ini, tapi orang lain dapat kerusakan. Itu doror. Fakir itu mencontohkan seperti mencuri. Mencuri itu kita menzalimi orang lain. Jaruka fihi madoror. Orang lain kena dampak madorotnya, tapi kita dapat manfaatnya. Lalu manfaat itu loh, orang manfaat akhirat belas, nyolong itu perbuatan orang halal. Tapi itu secara orang yang mencuri itu dapat manfaat nih. Tapi yang dicuri itu rugi. Itu doror. Kalau doror malah salah kasih manfaatun wala dari kasih madorotun. Kamu atau kita itu melakukan kerusakan, keburukan, gak ada manfaatnya untuk kita juga. Untuk kita nggak ada manfaatnya kalau lewat opo, tapi orang lain juga kena madorotnya. Itu doror. Dua-duanya Rasulullah SAW menasihatkan, mendidikkan untuk kita tidak melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri dan sesuatu yang membahayakan orang lain. Jadi kayak tadi mencuriku, kalau yang untung tapi membahayakan diri kita, itu merugikan sendiri, merugikan diri kita sendiri. Sama juga dengan saat kita mendolimi orang-orang puasa tuh, mari ngelok-ngelok ada yang tak jengkeli, wong tak jengkel puasa aku tuh puasa. Lo gawain, tapi orang lain menerima dampak buruknya, buruk. Kalau melakukan biror, saking jengkeli, misalnya patah hati, menurut cinta yang ditolak, misalnya, tapi jengkeli, mari mau dirusak hartanya, cewek yang disenangi, omai dirusak, sepeda motornya dirusak, itu dia nggak dapat apa-apa. Himalaya salah kabih manfaat, merusak ini juga nggak dapat apa-apa. Tapi kan sumbernya di hati ya, maka Rasulullah tadi kan jauh at-taqwa hahuna, sumber dari hati. Kalau itu semangat, kalau hasud, iri dengki, sebenarnya semua hati. Jengkel, terus udah marah, lalu merusak sesuatu yang dimiliki orang lain, berarti dia juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari itu. Orang lain juga dirugikan dari itu. Dua-duanya dilarang oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hubungan sosial, di dalam relasi antara laki-laki perempuan, perempuan dengan sesama perempuan itu sama. Ya, jangan berbuat doror, juga jangan berbuat doror. Ada satu kaidah yang kita sudah pahami dari Imam Fasid, muqaddamun ala jalbi masoleh. Tinggalkan kerusakan-kerusakan pada jalbi masoleh untuk mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Berlaku umum untuk semuanya. Jadi perempuan laki-laki atau sesama
perempuan atau sesama laki-laki, atau antara orang tua dengan anak, demikian pula sebaliknya. Tinggalkan yang bersifat merusak, karena itu pasti membahayakan diri kita sendiri, juga akan membahayakan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, itu ada juga satu kaidah tasarruf ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya itu harus berlandaskan pada kemaslahatan. Berarti kemaslahatan tidak membahayakan pada rakyatnya, tidak membahayakan kebijakannya, tidak merugikan rakyatnya, tidak membahayakan rakyatnya. Ini bisa diterapkan, diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari yang terkecil di rumah tangga, lingkungan, masalah dengan kawan, organisasi, sampai ke kehidupan berbangsa bernegara, bertetangga, update. Perilaku ini kita harus punya prinsip muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti, tidak boleh merendahkan. Juga prinsip tidak boleh berbuat kemadaratan baik pada diri sendiri. Diri sendiri punya hak untuk mendapatkan kebaikan juga pada orang lain. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini besok selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fardhu ilayya anna hajati ilayhi wa la tusini wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fardhu ilayya anna hajati ilayhi wa la tusini wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani fardhu ilayya anna hajati ilayhi ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin.